Bagaimana terbentuknya bulan? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel astronomi favorit kalian, apalagi kalau bukan channel bicara. Kalian udah gak sabar kan untuk nonton video kali ini? Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel bicara, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah ya. Dijamin deh, kalian gak akan nyesal kalau udah subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak kelewatan video dan informasi menarik lainnya, oke? Nah, udah subscribe belum? Kalau udah subscribe, ayo kita masuk ke pembahasan videonya. Oh iya, dan ingat ya, jangan di skip-skip supaya informasi yang kalian terima gak setengah-setengah, oke? Bulan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini bicara akan membahas mengenai bagaimana terbentuknya bulan. Iya, ngomong-ngomong, kalian pada tahu bulan kan? Itu loh yang malam-malam nyala-nyala di langit. Tahu kan? Pasti semua orang juga tahu lah bulan. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa sebesar 1/81 atau 1,23% dari bumi. Proses terbentuknya bulan. Kalian percaya nggak kalau bulan ini terbentuk dari bagian bumi yang terlempar keluar angkasa loh? Menurut penelitian, para peneliti menyebutkan bahwa bulan sebenarnya terbentuk dari sebuah tabrakan yang besar. Wih, tabrakan apa tuh? Tabrakan ini terjadi antara planet bumi dengan planet Theia dari sudut miring pada saat periode awal pembentukan tata surya. Planet Theia adalah sebuah planet yang memiliki ukuran seperti planet Mars. Tabrakan yang terjadi antara bumi dan Theia membuat sebagian besar komposisi bumi dan Theia bersatu dan sebagian terlempar keluar angkasa. Setelah terjadi tabrakan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa jam, gelombang kejut yang luar biasa akibat dari tabrakan itu tersebar di sekitar permukaan bumi. Batu yang menguap dari titik tuburukan awal terlontar keluar dan juga mengitari bumi. Setelah itu, batu tersebut diselimuti oleh atmosfer yang tebal. Tapi, atmosfer pada saat itu bukanlah atmosfer yang kita ketahui pada saat ini di bumi kita. Atmosfer pada saat itu adalah atmosfer batuan yang menguap dengan temperatur lebih dari 5000 derajat. Wow, batu menguap. Wow. Oh iya, kita lanjut. Momentum tabrakan yang sangat besar cukup untuk membuat materi dari bumi terlempar ke orbit bumi. Dalam hitungan beratus-ratus tahun, lempengan bumi mendingin dan uapnya mengembun dan juga keluar, dan pada akhirnya terakumulasi membentuk bulan. Oh ya, teman bicara pasti bertanya-tanya kan, kenapa planet bisa saling bertabrakan? Nah, tabrakan antara planet ini terjadi dikarenakan adanya gaya gravitasi di setiap planet yang membuat planet saling tarik-menarik, sehingga mereka semakin berdekatan dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya, ketika planet-planet sudah sangat dekat, mereka pun akan bertabrakan. Gitu teman bicara. Konsepnya mirip dengan ketika kalian berjalan di lorong dan bertabrakan dengan jodoh kalian. Hehe. Nah. Berbagai macam hipotesis pembentukan bulan. Walaupun anggapan terbentuknya bulan yang berasal dari bumi ini sudah diteliti dan dipercaya oleh kebanyakan ilmuwan, ada beberapa ilmuwan yang masih menyanggah anggapan ini. Kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya anggapan terbentuknya bulan itu tidak hanya satu ini saja. Ada beberapa anggapan lain seperti salah satu contohnya, yaitu teori tangkapan. Teori ini mengungkapkan bahwa bulan adalah objek yang ditangkap oleh bumi yang didukung oleh ukuran dari bulan itu sendiri. Nah, terus ada lagi teori lain, yaitu teori pembelahan yang dikemukakan oleh George Darwin. Nah, George Darwin merupakan anak dari seorang ahli biologi yang terkenal, Charles Darwin. Teori ini mengatakan bahwa pada zaman dahulu bumi berputar sangat cepat dan mengakibatkan sebagian masanya terlempar keluar angkasa dan membentuk bulan. Ia mengatakan bahwa Samudra Pasifik merupakan hasil dari terlemparnya materi tersebut.
Namun, dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa usia Samudra Pasifik ternyata lebih muda dibandingkan usia bulan. Dan juga, tidak terdapat materi kerak lautan bumi di bulan, melainkan terdapat materi dari mantel yang tercipta dari proto-bumi. Maka dari itu, teori ini pun masih diteliti kebenarannya. Selain dari kedua teori ini, ada beberapa teori lain yang mengungkapkan pembentukan bulan. Tapi, teori tubrukan yang tadi kita bahas adalah teori terbaru yang diungkapkan oleh para ilmuwan. Bukti yang memperkuat bulan terbentuk dari bagian bumi. Nah, tadi kan kita sudah bahas bukti dan sanggahan yang terdapat pada hipotesis pembentukan bulan yang lain. Lalu bagaimana dengan hipotesis tubrukan? Apakah ada bukti terkait dengan hipotesis ini? Nah, ada beberapa bukti yang memperkuat hipotesis tubrukan. Dan beberapa di antaranya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, terdapat bukti bahwa bulan terbentuk dari sebagian besar materi pada mantel bumi. Nah, bebatuan serta tanah yang ada di bulan sangatlah mirip dengan materi yang ada di bumi loh. Selain itu, ditemukan juga bahwa rasio isotop oksigen pada bumi dan bulan memiliki kemiripan. Selain pada hal itu, tubrukan antar planet juga sudah dijelaskan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang geolog bernama Thomas Chamberlain dari Universitas Chicago melalui teori yang mereka kemukakan, yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal adalah salah satu teori yang menerangkan proses terbentuknya tata surya. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa tabrakan antar planet tidak dapat dihindari saat planet-planet terbentuk dalam jarak yang berdekatan sama seperti yang terjadi pada planet bumi dan planet Theia. Kesimpulan, teman bicara, asal-usul terbentuknya bulan ini ternyata sangat banyak ya. Dan di setiap hipotesis, pasti ada yang memiliki pihak yang pro atau kontra. Tapi, dari beberapa jenis hipotesis ini, hipotesis yang paling mendukung terbentuknya bulan adalah hipotesis tubrukan, yang merupakan hipotesis terbaru setelah dilakukan berbagai macam penelitian. Nah, kalau menurut teman-teman, mana nih hipotesis yang kalian anggap kebenarannya? Nah, itulah pembahasan mengenai terbentuknya bulan. Cukup menarik kan? Kalau teman-teman suka dan setuju dengan video kali ini, jangan lupa like videonya dan juga share videonya biar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi mengenai bagaimana terbentuknya bulan. Nah, kalian juga boleh isi kolom komentar dengan pendapat-pendapat kalian. Atau kalau misalkan kalian punya informasi dari sumber lain yang lebih relevan, kalian bisa tulis di kolom komentar, supaya nanti kita bisa belajar bareng-bareng, yoi nggak? Oh ya, by the way, sepertinya perjumpaan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Channel Bicara undur diri. Goodbye.